Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfatul Sarin Aulia, stambuk B701-19012 dari kelompok 1 kelas B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji disolusi terbanding. Di mana uji disolusi terbanding adalah uji disolusi komparatif yang dilakukan untuk menunjukkan similaritas ataupun perbedaan profil disolusi antara obat uji dengan obat inovator atau komparator, dengan tujuan untuk memastikan kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan monitor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Dari uji disolusi terbanding ini mempunyai alat, di mana alat ini bernama disolusi tester. Nah, mekanisme kerja dari alat ini yaitu untuk memberikan tekanan atau kompresi pada tablet dan mengukur tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Monografi obatnya, di mana ada pH medium, volume sampling, dan panjang gelombang. pH mediumnya itu adalah pH yang digunakan dalam uji. Untuk volumenya itu volume air dalam bejana alat tersebut. Kemudian ada volume sampling, itu adalah volume dari sampel uji. Untuk panjang gelombang adalah panjang dari alat yang digunakan berupa disolusi tester. Kemudian ada syarat dari UDT, di mana syaratnya itu ada memiliki 3 tahap, di mana ada tahap 1, S1, S2, dan S3. Untuk S1-nya itu jumlah yang diuji ada 6 buah obat dengan kriteria tiap unit sediaan tidak kurang dari Ki ditambah 5%. Nah, misalkan Ki-nya di sini menggunakan Ki dari obat ofloxacin, di mana Ki-nya itu ada 80, sehingga hasilnya itu ada 85%. Jadi kriterianya itu di mana Ki-nya tidak kurang dari 85%. Nah, di sini ada misalkan datanya ada 88, 84, 55, 90, 89, dan 70. Jadi dari data ini masih ada yang kurang dari 85%. Untuk jadi dia dilanjutkan ke tahap kedua, di mana tahap kedua itu menggunakan 6 obat uji dengan nilai Ki-nya tidak kurang tidak satupun unit yang lebih kecil dari Ki kurang 15. Di sini Ki-nya 80 dikurangi 15% itu 65. Jadi tidak kurang dari 65%. Jadi S2-nya itu misalkan di sini ada datanya ada 88, 84, 55, dan seterusnya, itu masih ada data yang kurang dari 65%. Jadi dilanjutkan ke tahap uji S3 dengan jumlahnya itu ada 12 unit, di mana tidak satupun unit yang lebih kecil dari Ki dikurang 25%. Jadi 80 dikurang 25 itu 55. Nah, dari data sini sudah memenuhi kriteria di mana tidak ada data yang kurang dari 55%. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasinya. Di sini digunakan obat ofloxacin dengan waktu 5, 10, 15, 30, 45, dan 60. Dengan 3 obat uji, ada obat inovator, obat A, dan obat B. Di sini ada masing-masing 6 buah obat yang diuji. Dengan nilainya sudah tertera. Kemudian dari situ, dari data itu dimasukkan ke dalam aplikasi
dengan menggunakan aplikasi Packbootstrap. Nah, untuk model aplikasinya seperti ini. Ini dia. Ini model aplikasinya. Di mana ini dimasukkan datanya cost reference file. Di sini yang tadi nilai ada nilai inovator, tes obat A dan obat B. Nah, dimasukkan. Kemudian untuk cost test filenya itu dimasukkan data antara obat A dan obat B. Misalkan di sini menggunakan obat A. Nah, di bawahnya itu ada number of bootstrap, di mana number of bootstrap ini adalah ketentuan dari aplikasinya sudah ditentukan. Di sini ada 5.000. Kemudian untuk confidence intervalnya sendiri, ini nilai dari S1-nya tadi, di mana nilai S1-nya itu ada 85%. Jadi saya ubah jadi 85%. Untuk sampling modelnya ini ada individual value dan full factor. Jadi individual ini adalah menguji salah satu obat saja, sedangkan full ini untuk kedua obat. Jadi saya pilih full factor. Kemudian ini ada F2 auto rule, di mana ada no auto, 1 profil dan 2 profil. Di mana untuk no auto ini berarti kedua obat yang diuji tidak perlu memenuhi kriteria 85%. Sedangkan yang untuk 1 profil itu salah satu obatnya itu harus memenuhi kriteria 85%. Dan untuk yang 2 profil itu kedua obat antara obat A dan inovator itu harus memenuhi kriteria 85%. Jadi saya memilih yang 2 profil. Kemudian klik start. Nah, muncul di sini ada nilai F1 dan F2. Di mana F1-nya itu berjumlah 9,95 dan F2-nya 51,82. Nah, untuk F1-nya sendiri itu adalah perbedaan antara produk uji dengan inovator dengan rentan 0 sampai 15. Jadi semakin mendekati 0 berarti perbedaannya itu semakin kecil. Sedangkan F2-nya itu adalah kemiripan dari produk uji dengan inovator dengan rentan 50 sampai 100. Di mana semakin mendekati 100 maka semakin mirip dengan produk inovatornya. Ini ada nilai F2-nya itu sama dengan 50,89. Untuk grafiknya sendiri itu sudah hampir memiliki kesamaan dan walaupun tidak 100% sama, tetapi ini sudah bisa dikatakan mirip. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.